Saat mengawali putaran 2 kualifikasi World Cup 2026 melawan Irak, STY cukup percaya diri. Berbekal laga uji coba melawan juara dunia Argentina, namun STY melakukan susunan tim lama, bukan susunan saat melawan Argentina. Alhasil timnas dibantai habis Irak. Lini tengah timnas sebagai kuburan kosong. Susunan terbaik yang mampu mengantarkan timnas ikut putaran kedua cuma jadi bulan-bulanan Irak yang memang favorit grup. Saat pertandingan kedua melawan Filipina, STY merombak lini tengah, tapi gantinya sama buruknya. Lini tengah yang ditempati Kambuaya, Rahmat Irianto, kosong melompong, dan Jordi yang sering naik mencoba mengisi kekosongan justru membuat barisan belakang yang ditinggalkan menjadi kosong menganga. Asnawi juga tampil buruk. Kelemahan lini tengah kita dan lubang di barisan belakang yang sering ditinggalkan Jordi berhasil dimanfaatkan Filipina. Alhasil kelemahan lini tengah ini dimanfaatkan Filipina dan mereka unggul di babak pertama. Tidak ada upaya STY untuk memperbaiki kelemahan lini tengah ini. Klok sudah dianggap biang kekalahan melawan Irak. Padahal Klok terbukti tampil sangat baik saat menghadapi Argentina. Saat melawan Argentina tercatat Asnawi dan Jordi blunder. Asnawi juga kerap salah passing. Kalau hal ini dicatat baik-baik oleh STY, tentu kekalahan dari Cina tidak akan terjadi. Apoteria, hati Indonesia syuting. Oh Tuhan, benar-benar dicecar terus penjaga gawang Indonesia. Iya, kita memang tidak melihat bagaimana kemudian kolektivitas yang diperlihatkan oleh para pemain Indonesia, terutama di barisan belakang. Bergantian melakukan kesalahan. Kita bayangkan bagaimana seorang Sen Patinama, kemudian juga bagaimana Jordi Amat tadi sempat agak terlambat menutup. Ditambah juga Elkan Bagot, bahkan Rizky Ridho menjadi pemain yang biasanya sangat-sangat stabil, sempat juga melakukan sebuah kesalahan, pressure yang luar biasa, dan kita harap kemudian Indonesia bisa kembali ke perform mereka, kembali ke fokus mereka, dan tentu tidak melakukan kesalahan elementer. Elkan Bagot langsung ke depan, intercept tadi umpan kepada Sen Patinama. Sadel pada Elkan Bagot. Rizky Ridho berusaha membangun serangan dari bawah Indonesia. Rahmat Irianto, Sandy Walsh sulit untuk memberikan umpan nampaknya para pemain Indonesia. Sandy Walsh karena memang banyak celah yang ditutup atau ruang-ruang yang akan diberikan para pemain Indonesia benar-benar ditutup para pemain Filipina. Sangat sulit. Rizky Ridho, Jordi Amat langsung keluar. Oh, kesalahan tidak perlu dari Jordi. Umpan terobosan tidak offset. Hati-hati Indonesia. Dan oh Tuhan, result mampu memanfaatkan kesalahan Jordi Amat Bung Ma'ruf untuk bisa menghukum kesalahan-kesalahan para pemain Indonesia untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan sementara Filipina di menit ke-23 ini, Bung Ma'ruf. Iya, 23 menit yang seperti menjadi neraka untuk pertahanan Indonesia. Berkali-kali kesalahan, puncaknya adalah ketika Jordi Amat tadi bolanya berhasil dilebut, ada counter attack dan tidak bisa ditutup, dan kemudian result menghukum kesalahan demi kesalahan Indonesia, mencetak 1 gol, dan Hernando Ari tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa menyelamatkan lagi Indonesia. Tidak bisa terus bisa berharap pada Hernando menjadi penyelamat, menjadi hero ketika pemain-pemain belakang melakukan banyak kesalahan. Indonesia tertinggal 0-1. Ya, kesalahan yang dilakukan Jordi Amat tadi dan juga para pemain belakang Indonesia benar-benar membawa bencana di menit ke-23 karena result mampu menghukum kesalahan Indonesia tersebut dengan golnya tadi. Di Piala Asia, STY mulai menemukan solusi dari masalah lini tengah, yakni menurunkan pemain-pemain muda abroad
di Nathan, Ivar, Marcelino, dan juga Hamdan. Hasilnya cukup positif. Lini tengah mulai hidup, namun menghadapi Irak dan Jepang yang merupakan kekuatan utama Asia, lini tengah yang diisi pemain-pemain muda ini masih keteteran menghadapi lini tengah Irak dan Jepang yang jauh lebih berpengalaman. Beruntung, di lanjutan putaran kedua, lini tengah mendapat Tom Haye, bintang lapangan tengah yang dijuluki Profesor Haye karena kejeniusannya di lapangan. Hasilnya nyata, timnas selalu unggul setiap Haye tampil sebagai starter, dan Indonesia lolos ke putaran 3. Di putaran ketiga, STY menurunkan susunan tim terbaik saat melawan Arab Saudi, termasuk lini tengahnya tentu saja Jenderal lapangan tengah Haye, dan hasilnya positif. Melawan Australia, STY malah mencadangkan Haye. Alhasil lini tengah dikuasai habis Australia. Haye baru diturunkan menit ke-70, namun karena hasilnya dianggap positif, susunan pemain tidak dipersoalkan. Menghadapi Bahrain, STY menurunkan Haye sebagai starting line up. Hasilnya positif, walau hasil akhir dirampok wasit dan Haye juga sudah diganti. Kita unggul sampai Haye digantikan Nathan menit ke-80. Tanpa Haye, timnas masih rawan, yakni saat injury time mengelawan Bahrain. Di putaran ketiga, STY menurunkan susunan tim terbaik sebagai starting line up saat melawan Arab Saudi, termasuk lini tengah, tentunya Jenderal lapangan Haye, dan hasilnya positif. Melawan Australia, STY malah mencadangkan Haye. Alhasil, lini tengah dikuasai habis Australia. Haye baru diturunkan menit ke-70. Namun karena hasil akhirnya dianggap positif, susunan pemain tidak dipersoalkan. Menghadapi Bahrain, STY menurunkan Haye sebagai starting line up. Hasilnya cukup positif, walau hasil akhir dirampok wasit, dan Haye juga sudah diganti. Kita unggul sampai Haye digantikan Nathan menit ke-80. Tanpa Haye, timnas masih rawan dan sulitan seperti saat injury time melawan Bahrain. Terug richting doel gaat. Schot van Nestory Irankunda. Komt in de ploeg voor Ivar Jenner. 20 minuten nog voor Tom Haye. Si Hanif sama Pak Panji sama Tirta tanya gue jawab, gue lihat line up-nya, ini line up apaan nih? Kenapa tidak memainkan line up yang terakhir lawan Bahrain di babak kedua yang kelihatan bagus? Iya kan? Kenapa harus dirombak, ditambah pemain kreatif kita itu nggak dimainin? Sekarang gue tanya, berapa pemain kreatif yang kita miliki yang benar-benar punya otak, yang benar punya otak, yang mainnya pakai otak? Cuman satu, Tom Haye. Dicadangin. Kalau Sintayong kasih alasan, dia nggak bisa main 90 menit. Dalam keadaan cedera ya. Iya. Alasannya adalah dia nggak bisa main 90 menit. Itu gue bisa terima. Oke. Kenapa nggak mainin di awal sampai 6 menit, 60-70 menit terus lu outin? Kenapa lu baru masukin babak kedua? Dan kelihatan banget permainan jauh lebih bergulir di babak kedua daripada babak pertama. Kenapa Reinders lu masuk di bench aja enggak? Jadi Rizky Ridho
main 15 menit kalau nggak salah lawan Bahrain. Ya. Di babak kedua di area kiri main bagus. Ya. Kenapa lu taruh Calvin Verdong? Calvin Verdong punya crossing bagus. Kenapa dia nggak geser lebih ke depan? Rizky Ridho taruh di situ. Sekarang buat apa pemain bermain bagus kalau dia next match-nya nggak dicadangin, nggak dimainin lagi? Tujuan pemain kan gitu. Gue harus main bagus Supaya dipakai terus. Iya, dipakai terus. Ya. Malik Rizaldi fighting spirit tinggi, main bagus, nggak dipakai lagi. Witan malah dimainin. Jadi seorang pelatih, gue pernah melakukan itu dan banyak pelatih pernah melakukan itu, termasuk Pep. Sintayong kemarin itu gambling. Untuk apa? Dengan harapan pemain yang dia berikan adalah ada 4 kalau nggak salah pemain yang cadangan. Mereka membuktikan ternyata 4-4 fail. Atau nganggap remeh China ya? Karena kita bukan negara bola. Mungkin menganggap ada unsur anggap, itunya ya? ada Gue ngelihat ya, waktu di stadion itu merah semua. Dan penonton bersama, iyalah ini negara komunis ya. Yang mungkin diperintah. Tahu sendiri orang komunis Iya, gimana. diperintah nonton. Kalau kemarin enggak lah Coach, itu benar-benar wah, gila Nonton, gitu. iya. Iya. Ya, karena mereka udah dapat 1 gol, dapat 2 gol, dan kita we don't create chances. Karena nggak ada yang pemain berotak Yang bisa, kreatif, ya? yang kreatif. Lu masukin baru babak kedua, baru si yang lain-lain maksudnya it's just too late. It's too late. Dan gue bilang ini blundernya Sintayong merubah line up di babak kedua lawan Bahrain, di mana kita main bagus dengan Rizky Ridho di kiri, dengan Rizaldi mungkin dari awal. Lu tetap ngandelin pemain-pemain strike ini kan nggak perform. Dia cetak gol yang penting bagus lawan Bahrain, itu gol pertama lo dari berkali-kali dia main. Kemarin flop lagi. Ya, dari kesalahan-kesalahan ini bahwa mainkanlah pemain yang lagi performanya bagus. And don't change the winning team. Don't change the winning team. Itu istilah yang top. Itu istilah top ya. Itu yang nggak boleh diganti. Don't change the winning team. Karena untuk gue babak kedua itu lawan Bahrain itu udah keren banget itu tim. Ya. Nah, harusnya tinggal rubah sedikit sistemnya biar pemain-pemain itu tetap bermain. Nah, semoga gue cuma bisa berharap Sintayong belajar dari kesalahan-kesalahan dia lakukan sehingga kita bisa perform di kandang. Apakah kita harus kalah? Belum tentu juga lawan Jepang. Ya, karena Australia pun bisa nahan seri. Target PSSI menghadapi Jepang dan Saudi 4 poin, yakni targetnya meraih kemenangan pertama. Sementara Jepang dan Saudi adalah lawan terberat di grup C. Sejatinya target ini diharapkan didapat dari Bahrain dan Cina. Namun, STY blunder, terlambat menurunkan pemain kunci Haye dan Sandy Walsh saat lawan Cina. Pencoretan Eliano juga blunder. STY malah menurunkan Asnawi, titik paling lemah saat menghadapi Cina. Kecuali Hajime Moriyasu, pelatih-pelatih di grup C menghadapi tekanan berat. Pelatih Saudi dan Australia sudah jadi korban keganasan persaingan grup C. Setelah blunder lawan Cina, STW juga menghadapi tekanan yang sama. Menghadapi Jepang dan Saudi, STY sebagaimana dikutip dari Harian Mate, STY masih melihat peluang meraih kemenangan pertama saat menghadapi Jepang atau Saudi. Jepang tampil sempurna di putaran 3. Namun di Piala Asia, Jepang nyaris tersingkir di fase grup. Secara mengejutkan, Jepang ditekuk Irak dengan 2 gol sundulan kepala. Jepang juga sempat tertinggal dari Vietnam. Namun karena Vietnam masih belum bebas dari kebiasaan main kasar, akhirnya Vietnam terkena kartu merah. Kondisi ini dimanfaatkan betul oleh Jepang mengejar ketinggalan dan berbalik unggul. Artinya, Jepang kesulitan dengan permainan umpan pendek yang kuat. Mirip dengan cara main Jepang sendiri. Seperti yang diperagakan Irak dan Vietnam. Jadi, selain meniru cara main Jepang, timnas harus mempertajam finishing bola-bola atas. STY harus sudah memutuskan susunan the winning starting line up. Jangan coba-coba dan ubah-ubah susunan pemain terus. STY harus mencatat betul kesalahan-kesalahan dan blunder-blunder yang kerap terjadi. STY harus ingat beberapa pemain
starting line up tidak sanggup main 90 menit. Seperti Jordi Amat, Haye, Nathan, Struik. Jadi pemain seperti Eliano jelas sangat dibutuhkan. Jangan lagi dicoret dengan alasan yang malah blunder seperti babak 1 lawan Cina.